Jadi teman-teman, ini ada satu nasabah, dia mengatakan saya mau masuk Q Smart Life, premi 500.000 sebulan, tetapi ada yang namanya santunan kritis. Jadi solusinya apa? Kita buatin program Q Smart Life plus tambahan rider. Di sini saya buat panah tambahan Q Chip 1. Q Chip 1 artinya yang long. Jadi masa asuransinya sampai usia nasabah 85 tahun. Di sini kan nasabah 46, makanya chipnya sampai masa asuransi 40 tahun. Jadi 46 tambah 40 dan jatuhnya 86. Artinya proteksi sampai 85 tahun usia nasabah. Jadi nasabah bayarnya gimana? Bayarnya untuk Q-Smart asuransi jiwa sampai usia 100 tahun, maka ini 54 tahun masa asuransi. Total kan 46 tambah 50 100. Jadi proteksi jiwa 250 juta sampai usia nasabah 100 tahun. Itu bayarnya berapa? Bayarnya 6 juta selama 10 tahun saja, flat. Kalau F-Chip bayarnya 40 tahun dan harganya itu naik tergantung usia nasabah. Kalau untuk usia sekarang 46, untuk F-Chip 150 juta, biayanya 1,5 juta per tahun. Makanya di tahun pertama nasabah bayar 7,6 juta. Oke, saya contohkan berikutnya lagi ya. Nanti saya lanjut ke manfaat produk setelah saya jelasin proposal cara baca Q Smart Life dengan F-Chip ini. Nah, kita lihat ya, preminya tahun pertama 7,6 juta. Kenapa tahun kedua jadi 7,7 juta? Karena biaya asuransi untuk F-Chip-nya sudah naik. Tiap tahun naik, makanya jadi 7,7, 7,8, terus sampai 8,7 di tahun ke-10. Kenapa di tahun ke-11 turun jadi 2,8? Karena Q-Smart yang jiwanya sudah nggak bayar, sudah gratis. Kan bayar hanya 10 tahun. Oh, berarti ini bayar terus lah, nggak ada ya, apa lah ya? Bayarnya sampai usia nasabah 85 tahun. Nah, tahun usia 56 2,8 juta untuk F-Chip 150 juta. Naik terus 3 juta, 3,2 terus sampai usia 85 biayanya sudah jadi 32 juta 400 per tahun. Jadi sekitar 2,5 juta per bulan. Jika nasabah mengalami sakit kritis, contoh di usia 60, karena sakit kritis nih, nggak bisa memenuhi syarat untuk sakit kritis, maka cair 150 juta, kemudian nggak usah lanjut bayar lagi. Kenapa? Karena program sudah berakhir. Begitu terjadi klaim 150 juta, maka nggak usah bayar premi untuk biaya asuransi F-Chip ini. Karena udah selesai. Jadi begitu dia usia 60 kena sakit kritis, cair 150 juta, polis yang untuk kritisnya sudah berakhir, sisa yang polis untuk Q-Smart yang jiwa 250 juta. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Jadi apa sih asuransi sakit kritis F-Chip ini? Kita ingat aja asal katanya. F-Chip singkatan dari early awal, payout bayar, critical kritis, illness penyakit plus tambahan. Jadi ini adalah asuransi yang mengcover program sakit kritis stadium awal. Jika tertanggung menderita salah satu dari penyakit kritis sebelum capai usia 85 tahun, artinya sebelum capai usia 85 dia sakit kritis, maka cair UP tergantung dengan keparahan nasabah. Kalau parahnya stadium awal, maka cair 50%. Kalau stadium menengah atau lanjut, cair 100%. Berarti di sini kan 150 juta. Jadi kalau stadium awal cair 75 juta, kalau stadium menengah atau lanjut cair 150 juta. Ya, jadi selama masa asuransi, klaim hanya diperkenalkan lebih dari satu kali dengan total maksimal sebesar 100% dari UP. Ini maksudnya apa? Contoh ada nasabah kena kanker mata, misalnya kanker mata stadium awal, berarti kan saya 50% atau 75 juta. Kemudian dia sakit lagi kanker ginjal stadium awal, maka cari lagi 50%, 75 juta. Maksimal saya 100% atau maksimal 150 juta. Dengan catatan, klaim yang dibolehkan pada masing-masing tahapan penyakit kritis adalah hanya satu kali pada setiap tahap.
Sehingga setelah klaim dibayarkan, tidak ada pembayaran klaim di kemudian hari dengan tahap yang sama. Nah, berarti tadi yang saya jelaskan salah ya. Kalau udah kanker mata stadium awal plus kanker mata stadium awal, maka nggak bisa cair 100%. Dia hanya cair 50%. Dia harus stadium akhir, baru bisa cair 50% sisanya. Nah, jika pada saat bersamaan terdapat 2 klaim atau lebih dari jenis penyakit kritis yang sama dan dengan tahap penyakit kritis yang berbeda, hanya klaim dengan tahap penyakit kritis tertinggi akan dibayar. Contoh dia kena kanker mata plus kanker ginjal. Kanker matanya stadium awal, kanker ginjal stadium akhir. Maka cair yang stadium akhir ya, yang 100%. Sebelum saya lanjut, kita lanjut ke sini dulu. Nah, ini jenis-jenis penyakit kritisnya. Ada namanya stadium awal, menengah, dan lanjut. Untuk stadium awal, contoh pada sakit gagal ginjal. Kalau gagal ginjal di poin 15, jika operasi angkat 1 ginjal, maka cair UP kritis 50% dari 150 juta, cair 75 juta. Jika sakit ginjal kronis, cair 100%. Jika sakit ginjal tak akhir, cair 100%. Itu maksudnya. Di sini tertulis ya, 50%, 100%, 100%. Kemudian kalau kanker ini yang bagus. Kanker stadium awal saja sudah cair 50%. Kalau perlu operasi, udah stadium menengah langsung cair 100%. Bahkan ini karsinoma in situ, itu ada kanker stadium awal. Itu kanker payudara sama kanker leher rahim. Jadi itu kanker stadium 0. Belum jadi kanker, hampir jadi kanker. Biasa ketahuan pada pap smear atau check up payudara. Nah, ini teman-teman tinggal baca aja sih penyakitnya. Kalau pasang ring, itu nomor 73. Itu adalah penyakit arteri koroner yang memerlukan operasi. Angioplasti artinya pasang ring. Kalau bypass, buka dadanya, pasang pembuluh darah tambahan. Tapi yang minimal. Kalau yang buka semua, itu udah yang lanjut. Untuk EPCIR, bagusnya adalah kalau terjadi penyakit katastrofi artinya penyakit berat, yaitu metastasis artinya kanker menyebar, cair ekstra UP 50%. Kalau serangan jantung sangat berat, cair 50% tambahan. Jadi udah cair 100%, ekstra lagi 50%, jadi total cair 150%. Kalau stroke berat, cair lagi 50%. Jika nasabah plus ada komplikasi diabetes, contoh diabetes amputasi ada potong kaki. Kalau diabetes koma, pingsan nggak sadar selama minimal 2 hari. Maka udah cair ekstra lagi 20%. Nefropati adalah gagal ginjal karena diabetes, ginjalnya rusak. Atau retinopati, matanya rusak karena diabetes. Jadi kalau contoh kasus nasabah udah kena kanker ginjal, udah operasi, habis itu udah yang berat, maka kan cair 100%. Terus kankernya menyebar, maka karena termasuk metastasis, tambah 50, total 150%. Dan parahnya orang ini nggak jaga kesehatan, ada gulanya, sakit diabetes, kakinya dipotong, maka cair lagi 20%, total cair 170%. Nah, ini rangkuman. Untuk sakit kritis awal ada yang cair 50%, ada 39 jenis penyakit. Stadium menengah cair 100% ada 19 penyakit. Stadium lanjut cair 100% ada 55 penyakit. Sakit yang katastrofi yang tambahan 50% kan ada 3 penyakit. Komplikasi diabetes ada 4 jenis penyakit, cair 20%. Jadi total covernya ada 120 penyakit dengan total bisa cair 170% dari UP. Jadi kalau UP kritisnya 100 juta, maka maksimal bisa cair 170 juta. Nah, balik lagi ke penjelasan produk ini, maka untuk program EPCIR, santunan kritis awal, dia bisa cair sesuai tahapan penyakit kritis mulai dari 50% sampai 100%. Jika komplikasi diabetes, ekstra 20%. Untuk katastrofi ekstra lagi 50%. Masing-masing boleh cair 1 kali ya, sehingga total klaim maksimal 170%. Jika nasabah kena diabetes, potong kaki plus buta, nggak cair 40% ya, maksimal 20%. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya?
Jadi kalau kena diabetes itu misalnya kok potong jadi bisa cair 20% aja gitu, dokter. Cek lagi di sini. Kita cari ya, ada nggak diabetes di sini? Nah, kok ada nggak? Nampak nggak diabetes? Kalau ada di sini maka cair. Hanya saja kalau diabetes itu biasanya komplikasinya ke jantung sama stroke sih. Jarang hanya diabetes berdiri sendiri. Dia stadium awal gitu. Berarti maksudnya keluar UP gitu ya, dokter ya? Keluar UP 50%. Namanya kanker stadium awal kan? Ya. Intinya sih kalau untuk program proposal QSMA ini untuk jelasin ini minimal harus tunjukkan proposal ini dan sama-sama baca, kalau nggak pusing. Makanya gunakan Zoom untuk prospek kalau untuk program ini. Tekankan ke nasabah, kalau masuk program kritis sebaiknya ada backup dokter yang bantu proses klaim untuk memastikan haknya tercapai. Kadang untuk klaim kan tergantung form isian dokter. Jadi kadang dokter itu isinya segini, hasilnya ya segini. Kadang kalau persepsi antara dokter di asuransi dengan dokter yang operasi bisa beda. Jadi agen itu membantu persepsi itu biar sama, biar hasilnya lebih maksimal. Tekankan ke nasabah seperti itu. Simple lah ini. Intinya kalau sakit kritis cair uang tunai. Oh, ini adiknya kakak ya? Kenapa, dokter? Nurvita ini siapa? Teman. Nah, ya udah jelasin seperti ini aja, simple kok. Kalau dia bilang aku nggak mau lah bayar sampai usia 85, ya jangan taruh satu program kritis lah. Hanya beli UP jiwa aja. Paling nasabah keberatannya bayarnya kok lama kali sampai usia 85. Cara lain jelasin adalah kalau terjadi klaim cair semua, programnya berakhir, nggak dipotong lagi biayanya. Kayak tadi saya cerita usia 60 sakit kanker, cair 150% karena kanker berat. Ya sudah, sejak usia 61 nggak kena potong biaya asuransi lagi karena sudah berakhir. Misalnya dalam masa pembayaran kritis, nasabah saya kena kanker stadium parah, cair santunan kritis FCR 250 juta, habis itu dia nggak kena potong biaya asuransi lagi. Nah, apa yang mau jadi kalau masih MPP, masih masa pembayaran, terus dia kena sakit kritis, berarti bebas premi gitu, dokter? Kalau mau bebas premi, tambahkan WPDD. Oh, berarti kalau misalnya di masa MPP dia kena sakit kritis. Kalau nggak ada WPDD, tetap bayar? Bayar. Kan cair uang kritisnya 150 juta. Ya pakai 150 juta tuh bayar polis lah. Oh. Kalau mau bebas premi, tambah lagi preminya. Tambahkan rider WPDD. Ya. Balik lagi ke budget nasabah, budgetnya berapa? Kalau mau lebih hemat, kalau mau lebih hemat, buat proposal yang protektor plus 100, yang unit link, premi lebih kecil. Karena harga sahamnya kan tergantung saham. Kalau ini kan nilainya sudah fix. Iya. Nah, dia yang namanya unit link dia sudah ini anti unit link. Ya sudah, berarti inilah solusinya. Tinggal yakin aja kakak. Produk kritis kita sangat bersaing sih sebenarnya untuk usia seperti ini, harganya juga terjangkau.
Karena kan sebenarnya dia sudah ada polis dari yang lain. Nah, itu kan ada dia keluarganya karena sakit kritis bebas premi gitu. Tambah ke Nah, jadi WPDD, sebenarnya kakak buat proposal ulang, taruh WPDD. oh, iya. Taruh WPDD tambah Kalau premi dikit WPDD aja. itu oh, iya. Iya, dokter. Itu yang mau saya tanya. Ya. Oke. Lanjut prospek ya. Udah selesai? Oke, dokter.